Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu ingin bertanya bagaimana keadaan kalian hari ini. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Tak lupa Ibu selalu mengingatkan untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan sebab kondisi pandemi yang meningkat pada akhir-akhir ini. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Selanjutnya Ibu akan mulai dengan presensi terlebih dahulu, dimulai dengan absen nomor pertama. Laila Rahmawati, Hadir, Bu. Delvino Malvalena Wardana, Hadir, Bu. Sania Nazmi Rusdina. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir dalam pertemuan hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu pernah membahas tentang apa itu puisi. Siapa yang masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan puisi itu? Saya, Bu. Silahkan Sania. Puisi adalah mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam suatu susunan berirama. Bagus sekali jawaban dari Sania. Nah, silahkan siapa yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Delvin. Puisi adalah sebuah karya sastra yang digunakan oleh penyair dalam bentuk tulisan yang memperhatikan unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Nah, benar sekali jawaban dari Delvin. Jadi, menurut Pradopo, dalam Yuliandri 2016, halaman 36, puisi adalah sebuah karya sastra yang mengekspresikan, membangkitkan perasaan, merangsang imajinasi panca indera dalam suatu susunan yang berirama. Benar sekali jawaban dari Delvin tadi. Sekarang Ibu akan bertanya, apa saja sih unsur-unsur pembangun dalam puisi itu? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Ya, silahkan Laila. Tema atau makna, perasaan dan namanya, Bu. Nah, benar sekali jawaban dari Laila tadi. Jadi, unsur pembangun puisi itu ada tema atau makna, nada atau suasana, perasaan, dan amanat. Setelah kalian menguasai materi tersebut, kalian diharapkan dapat dengan baik dan bersungguh-sungguh akan mengapresiasi karya dalam puisi, terutama makna yang terkandung di dalamnya. Ibu akan menuju pada materi hari ini, yaitu pada KD menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dan indikator yang harus dicapai pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan makna yang terkandung dalam teks puisi yang didengar atau dibaca. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu memasuki pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Delvin. Bagaimana cara menyimpulkan makna yang terkandung dalam puisi itu? Wah, pertanyaan dari Delvin bagus sekali. Siapa yang ingin membantu Ibu untuk menjawab? Bu. Ya, Laila. Membaca puisi dengan seksama, menandai diksi yang digunakan dalam puisi, memahami maksud kata-kata secara dengan bahasa yang digunakan, dan puisi. Nah, jawaban dari Laila tepat sekali. Jadi, dalam menyimpulkan puisi itu harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama,
membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, menandai diksi yang digunakan dalam puisi. Yang ketiga, memahami maksud kata-kata tersebut secara cermat. Yang keempat, menafsirkan makna sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dan yang kelima, menyimpulkan pesan dalam puisi. Apakah ada yang belum jelas mengenai cara menyimpulkan makna yang terkandung dalam puisi? Nah, jika tidak, Ibu akan lanjutkan. Sekarang perhatikan puisi berikut yang berjudul Kepada Peminta-Peminta, karya Chairil Anwar. Puisi tersebut bisa kalian baca di buku ini ya. Tapi Ibu akan putarkan video terlebih dahulu. Nah, teksnya seperti ini ada di buku kalian. Ibu akan putarkan video terlebih dahulu yang ini. Silahkan kalian. Kepada Peminta-Minta, karya Chairil Anwar. Baik, baik. Aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau memandang, menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah. Mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras, di bibirku terasa pedas mengaum di telingaku. Baik, baik. Aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Sudah paham ya anak-anak? Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu minta kalian dapat menganalisis dan mengevaluasi apa sih yang ada dalam video tadi. Boleh kalian cari informasi di internet atau bertukar pendapat dengan teman kalian. Silahkan, siapa yang ingin mencoba? Saya, Bu. Ya, Sania, silahkan. Video tadi berisi tentang puisi yang menceritakan tentang keprihatinan seorang pengemis, Bu. Jadi dapat saya simpulkan puisi tadi bertema keprihatinan. Nah, baik, jawaban dari Sania tepat sekali. Sekarang Ibu lanjutkan, mengulang pertanyaan kembali. Apa sih yang kalian pahami mengenai menyimpulkan makna yang terkandung dalam puisi itu? Saya mencoba menjawab lagi, Bu. Ya, Sania. Jadi, menyimpulkan teks puisi itu dilakukan dengan memperhatikan kata-kata dan menyimpulkan pesan yang terkandung di dalamnya, Bu. Jawaban dari Sania tadi sudah benar. Sekarang Ibu minta kalian coba menyimpulkan makna yang terkandung dalam puisi Chairil Anwar berjudul Kepada Peminta-Minta. Simpulkan pada bait pertama dan kedua Laila Rahmawati, bait ketiga dan keempat Delvino Malvalena,
Dan bait kelima Sania. Ibu berikan waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Baik, Bu. Nah, silahkan dimulai dari Laila. Baik, Bu. Pada bait ke-1 isi tentang seorang tokoh aku yang merasa iba kepada si pengemis dan memberikan yang mendesak. Tokoh aku terganggu dan risih selalu dipandang terus-menerus oleh pengemis. Sebenarnya tokoh aku tidak setuju dengan cara si pengemis mencari nafkah. Aku mengatakan jika si pengemis terus seperti ini, ia tak akan hidup lagi. Dan pada bait kedua bermakna tokoh aku yang tidak suka mendengar si pengemis meminta sambil bersanggup susah dan sengsara. Bahkan walau keringat banyak bercucuran, ia tetap meminta dengan nada yang kasihan sampai ada yang memberi uang. Nah, jawaban dari Laila benar sekali. Silahkan dilanjutkan. Bait 3 dan 4 ini, Delvin. Baik, Bu. Pada bait ketiga bermakna dari sudut pandang tokoh, aku yang melihat si pengemis selalu meminta belas kasihan di setiap langkahnya, mengibas di setiap pandangannya dan mengemis setiap saat, dan dia selalu tidur dimanapun dia berada. Pada bait keempat bermakna tokoh, aku selalu kepikiran dengan sikap si pengemis, membuatnya berpikir tentang kehidupan yang begitu sulit dan rumit. Namun ia mengatakan sesuatu yang selalu menjanggal di pikirannya kepada si pengemis agar mencari nafkah yang lebih baik daripada meminta-minta. Jawaban dari Delvin juga tepat sekali. Silahkan bait kelima dilanjutkan oleh Sania. Baik, Bu. Pada bait kelima bermakna seorang tokoh aku yang merasa iba kepada si pengemis dan memberikan apa yang ia punya dengan terpaksa. Tokoh aku terganggu dan risih selalu dipandang terus-menerus oleh pengemis. Sebenarnya tokoh aku tidak setuju dengan cara si pengemis mencari nafkah dan mengatakan jika si pengemis terus seperti ini ia tidak akan bisa lagi. Wah, kalian hebat sekali. Semua jawaban yang kalian berikan sudah benar. Karena kegiatan belajar mengajar hari ini sudah waktunya berakhir, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yakni mengenai cara menyimpulkan makna yang terkandung dalam puisi. Yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, menandai diksi yang digunakan dalam puisi. Yang ketiga, memahami maksud kata-kata secara cermat. Yang keempat, menafsirkan makna puisi sesuai dengan bahasa yang digunakan. Dan yang kelima, menyimpulkan pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Alhamdulillah, semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dan mudah diingat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak, Ibu akan berikan tugas untuk pertemuan minggu depan. Kalian buatlah puisi dengan tema yang sama, yakni puisi bertema sosial, hasil karya kalian sendiri. Boleh kalian membuka referensi dari media manapun. Terima kasih atas semangat kalian hari ini dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini, sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa halangan apapun. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, kalian dapat memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Dengan catatan, gunakan teknologi dengan sebijak-bijaknya. Tak lupa, Ibu selalu ingatkan untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selalu berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.